Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika bersama saya Ibu Fitri Rahmayani. Pada video sebelumnya kita telah belajar menentukan nilai optimum dari daerah himpunan penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan, di mana sistem pertidaksamaan linier merupakan salah satu bentuk model matematika, di mana model matematika merupakan terjemahan dari suatu bentuk masalah menjadi bentuk atau bahasa matematika, sehingga menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami. Salah satu cara menyelesaikan model matematika adalah dengan menggunakan program linier, yaitu suatu cara grafis untuk memecahkan masalah pengoptimalan. Model matematika dari masalah program linier ada dua bagian, yaitu fungsi kendala dan fungsi tujuan. Fungsi kendala berbentuk sistem pertidaksamaan linier yang merupakan syarat atau pembatas dari masalah program linier. Sementara fungsi tujuan merupakan fungsi yang dioptimalkan, baik maksimum ataupun minimum. Disebut juga fungsi objektif yang berbentuk Z atau fx, y sama dengan ax ditambah by. Berikut langkah-langkah menuliskan persoalan sehari-hari ke dalam bahasa matematika. Yang pertama, buatlah permisalan untuk objek-objek yang belum diketahui dalam bentuk variabel-variabel. Misalkan X, Y, dan sebagainya. Yang kedua, buatlah sistem pertidaksamaan linier dari hal-hal yang sudah diketahui atau disebut fungsi kendala. Yang ketiga, tentukan fungsi tujuan atau fungsi objektif, yaitu fungsi yang akan dimaksimalkan atau diminimalkan. Untuk lebih memahaminya, mari kita bahas contoh soal 1. Di atas tanah seluas 2 hektar akan dibangun 2 tipe rumah, yaitu tipe C dan tipe D. Tiap rumah tipe C luasnya 200 meter persegi dan rumah tipe D luasnya 150 meter persegi. Jumlah rumah yang akan dibangun paling banyak 125 unit. Jika keuntungan menjual rumah tipe C 7 juta rupiah per unit dan rumah tipe D 6 juta rupiah per unit, berapa keuntungan maksimum jika seluruh rumah yang dibangun laku terjual? Nah, sebelum kita menyelesaikan masalah tersebut, kita ubah dulu menjadi model matematika. Terdiri dari permisalan. Kita misalkan X itu adalah jumlah rumah tipe C, Y adalah jumlah rumah tipe D. Selanjutnya fungsi kendala yang berbentuk sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Kendala atau batasan dari aspek lahan. Luas tanah untuk rumah tipe C, luas rumah untuk tipe D, dan persediaan tanah. Karena satuannya tidak sama, maka kita samakan dulu. Sehingga 2 hektar itu sama dengan 20.000 meter persegi. Maka pertidaksamaan yang dapat dibuat yaitu 200x ditambah 150y lebih kecil atau sama dengan 20.000. Artinya 200 meter persegi dikali banyaknya rumah tipe C ditambah 150 meter persegi dikali banyaknya rumah tipe D tidak lebih dari 20.000 meter persegi. Perhatikan, tandanya lebih kecil atau sama dengan, karena kita tidak bisa menggunakan lahan melebihi 20.000 meter persegi. Selanjutnya, kendala dari aspek jumlah rumah. Paling banyak 125 unit. Maka pertidaksamaannya X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 125. Artinya, jumlah rumah tipe C dan jumlah rumah tipe D tidak lebih atau sama dengan 125 unit. X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Artinya, jumlah rumah bernilai positif. Tidak mungkin kan jumlah rumah bernilai negatif? Selanjutnya, fungsi objektif atau fungsi tujuan, yaitu Z maksimum sama dengan 7 juta X ditambah 6 juta Y. Inti dari permasalahan tersebut
berapa jumlah rumah tipe C dan tipe D yang akan dibangun agar keuntungan maksimum dan dengan keterbatasan lahan. Untuk menggambarkan kurva, maka kita sederhanakan pertidaksamaan 200X ditambah 150Y lebih kecil atau sama dengan 20.000 menjadi 4X tambah 3Y lebih kecil atau sama dengan 400. Kita ubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan, kemudian kita gunakan tabel bantuan. Apabila X bernilai 0, maka Y bernilai 400 per 3. Sehingga titik koordinatnya 0,400 per 3. Apabila Y bernilai 0, maka X bernilai 100. Sehingga titik koordinatnya 100,0. Kemudian kita gambarkan pada bidang koordinat, titik 0,400 per 3 berada pada sumbu Y. 400 per 3 itu sekitar 133 ya. Titik koordinat 100,0 berada pada sumbu X. Selanjutnya kedua titik kita hubungkan. Karena tandanya lebih kecil, maka daerah penyelesaiannya ke bawah. Sehingga yang kita arsir sebelah atas. Ingat ya, daerah penyelesaian adalah daerah yang bersih. Pertidaksamaan berikutnya. X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 125. Kita ubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan, kemudian kita gunakan tabel bantuan, X bernilai 0 maka Y bernilai 125. Sehingga titik koordinatnya 0,125. Apabila Y bernilai 0 maka X bernilai 125. Sehingga titik koordinatnya 125,0. Kemudian kita gambarkan pada bidang koordinat, titik 0,125 berada pada sumbu Y, titik 125,0 berada pada sumbu X. Selanjutnya, kedua titik kita hubungkan. Karena tandanya lebih kecil, maka daerah penyelesaiannya ke bawah, sehingga yang kita arsir sebelah atas. Pertidaksamaan berikutnya, X lebih besar dari 0, sehingga sejajar sama sumbu Y. X lebih besar atau sama dengan 0, nilainya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga daerah yang kita arsir sebelah kiri. Untuk pertidaksamaan berikutnya, Y lebih besar atau sama dengan 0. Sehingga sejajar pada sumbu X. Maka Y lebih besar atau sama dengan 0, nilainya 0, 1, 2, dan seterusnya. Sehingga daerah yang kita arsir ke bawah. Maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bersih. Seperti ini. Langkah selanjutnya, menentukan titik sudut dan nilai optimum. Titik sudut adalah titik yang membatasi daerah penyelesaian. Perpotongan antara arsir biru dan pink, ini titik 0,0. Nah, perpotongan antara kurva hijau dan oranye ini kita cari dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Jika kita ingin mengeliminasi variabel Y, maka koefisiennya kita samakan dengan cara dikali 1 dan 3. Kemudian persamaan tersebut kita kurang, didapatlah X sama dengan 25. Terus nilai X kita substitusi ke persamaan yang berwarna oranye, didapatlah Y sama dengan 100. Sehingga titik potongnya 25,100. Kita tulis di gambar, maka titik sudut daerah penyelesaiannya yaitu 0,0, 100,0, 25,100, dan 0,125. Untuk mencari nilai optimum, maka titik sudut kita substitusi ke fungsi tujuan. Z maksimum sama dengan 7 juta X ditambah 6 juta Y. Untuk titik 0,0, maka nilai Z-nya 0. Untuk titik 100,0, maka nilai Z-nya 700 juta. Untuk titik 25,100, maka nilai X kita ganti dengan 25 dan Y kita ganti dengan 100. Sehingga nilai Z-nya 775 juta. Untuk titik 0,125,
maka nilai Z-nya 750 juta. Sehingga nilai Z maksimum atau nilai Z yang terbesar adalah 775 juta. Jadi, keuntungan maksimum 775 juta dengan membuat 25 rumah tipe C dan 100 rumah tipe D. Paham ya? Lanjut, kita bahas contoh soal 2. Pupuk jenis A mengandung 3 satuan fosfor, 1 satuan nitrogen, dan 3 satuan kalium. Pupuk jenis B mengandung 1 satuan fosfor, 6 satuan nitrogen, dan 2 satuan kalium. Harga pupuk jenis A Rp1.500 dan harga pupuk jenis B Rp1.600. Pak Gani ingin berinovasi dengan mencampur kedua jenis pupuk itu untuk memenuhi paling sedikit 15 satuan fosfor, 24 satuan nitrogen, dan 24 satuan kalium dengan pengeluaran seminimum mungkin. Tuliskan model matematika masalah ini, kemudian selesaikan. Sebelum kita menyelesaikan masalah tersebut, kita ubah dulu menjadi model matematika. Terdiri dari permisalan. Kita misalkan X adalah jumlah pupuk A dan Y adalah jumlah pupuk B. Kemudian fungsi kendala yang berbentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kendala atau batasan dari aspek kebutuhan fosfor, fosfor untuk pupuk A, fosfor untuk pupuk B, dan kebutuhan fosfor. Maka pertidaksamaan yang dapat dibuat yaitu 3X ditambah Y lebih besar atau sama dengan 15. Artinya 3 satuan fosfor dikali jumlah pupuk A dan 1 satuan fosfor dikali jumlah pupuk B paling sedikit atau lebih dari 115 satuan fosfor yang dibutuhkan. Selanjutnya, kendala dari aspek nitrogen. Nitrogen untuk pupuk A, nitrogen untuk pupuk B, dan kebutuhan nitrogen. Maka pertidaksamaannya yaitu X ditambah 6Y lebih besar atau sama dengan 24. Selanjutnya, kendala dari aspek kebutuhan kalium. Kalium untuk pupuk A dan kalium untuk pupuk B dan kebutuhan kalium. Maka pertidaksamaan yang didapat yaitu 3X tambah 2Y lebih besar atau sama dengan 24. Jadi, kita membuat pertidaksamaan itu nyambung. Kandungan fosfor dengan kebutuhan fosfor. Kandungan nitrogen dengan kebutuhan nitrogen. Begitu juga dengan kalium. Selanjutnya, X lebih besar atau sama dengan 0 dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Artinya, jumlah pupuk bernilai positif. Tidak mungkin jumlah pupuk bernilai negatif, kan? Kemudian, fungsi objektif atau fungsi tujuan. Karena yang kita cari adalah pengeluaran minimum, maka Z minimum sama dengan 1500X ditambah 1600Y. Inti dari permasalahan tersebut, berapa jumlah pupuk A dan jumlah pupuk B yang akan dicampur agar kebutuhan kandungan unsur atau senyawa dalam campuran itu terpenuhi dengan mengeluarkan biaya seminimum mungkin. Untuk menggambarkan kurva, maka X ditambah 3Y lebih besar atau sama dengan 15, kita ubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Kemudian, kita gunakan tabel bantuan. Apabila X bernilai 0, maka Y bernilai 15. Sehingga titik koordinatnya 0,15. Apabila Y bernilai 0, maka X bernilai 5. Sehingga titik koordinatnya 5,0. Kemudian, kita gambarkan pada bidang koordinat, titik 0,15 berada pada sumbu Y, titik 5,0 berada pada sumbu X. Kemudian, kedua titik kita hubungkan, karena tandanya lebih besar, maka daerah penyelesaiannya ke atas, sehingga yang kita arsir ke bawah. Ingat ya, daerah penyelesaian adalah daerah yang bersih. Maka yang diarsir adalah daerah yang salah. Pertidaksamaan selanjutnya.
X tambah 6Y lebih besar atau sama dengan 24. Kita ubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Kemudian kita gunakan tabel bantuan. Apabila X bernilai 0, maka Y bernilai 4. Sehingga titik koordinatnya 0,4. Apabila Y bernilai 0, maka X bernilai 24. Sehingga titik koordinatnya 24,0. Kemudian kita gambarkan pada bidang koordinat. Titik 0,4 berada pada sumbu Y. Titik 24,0 berada pada sumbu X. Selanjutnya kedua titik kita hubungkan. Karena tandanya lebih besar, maka daerah penyelesaiannya ke atas. Sehingga daerah yang diarsir sebelah bawah. Pertidaksamaan berikutnya. 3X ditambah 2Y lebih besar atau sama dengan 24. Kita ubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Kemudian kita gunakan tabel bantuan. Apabila X bernilai 0, maka Y bernilai 12. Sehingga titik koordinatnya 0,12. Apabila Y bernilai 0, maka X bernilai 8. Sehingga titik koordinatnya 8,0. Kemudian kita gambarkan pada bidang koordinat. Titik 0,12 berada pada sumbu Y. Titik 8,0 berada pada sumbu X. Selanjutnya kita hubungkan kedua titik. Karena tandanya lebih besar, maka daerah penyelesaiannya ke atas. Sehingga yang kita arsir sebelah bawah. Pertidaksamaan berikutnya. X lebih besar atau sama dengan 0. Sehingga sejajar pada sumbu Y. Dan daerah yang kita arsir sebelah kiri. Untuk pertidaksamaan berikutnya, Y lebih besar atau sama dengan 0. Sehingga sejajar pada sumbu X dan daerah yang kita arsir sebelah bawah. Sehingga daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bersih, seperti ini. Gambar ini mempunyai 4 titik sudut yang membatasi daerah penyelesaian. Terlihat bahwa ada 2 titik yang belum diketahui koordinatnya. Untuk yang pertama, perpotongan antara kurva hijau dan kuning. Sehingga 3X ditambah Y sama dengan 15 dan 3X ditambah 2Y sama dengan 24. Kita eliminasi variabel X. Karena koefisiennya sudah sama, maka langsung kita kurang menjadi min Y sama dengan min 9. Maka Y sama dengan 9. Kemudian nilai Y kita substitusi ke persamaan 3X ditambah Y sama dengan 15. Menjadi 3X ditambah 9 sama dengan 15. Terus 9 kita pindah ruas menjadi 3X sama dengan 6. Sehingga X sama dengan 2. Maka didapat titik potongnya 2,9. Kita cantumkan pada gambar. Untuk titik yang kedua, perpotongan antara kurva oranye dan kuning. Sehingga X ditambah 6Y sama dengan 24 dan 3X tambah 2Y sama dengan 24. Jika kita mengeliminasi variabel Y, maka persamaan oranye kita kali 1 dan persamaan kuning kita kali 3. Menjadi X ditambah 6Y sama dengan 24 dan 9X ditambah 6Y sama dengan 72. Kemudian kedua persamaan tersebut kita kurang menghasilkan min 8X sama dengan min 48. Maka nilai X sama dengan 6. Terus X sama dengan 6 kita substitusi ke persamaan X tambah 6Y sama dengan 24. Menjadi 6 ditambah 6Y sama dengan 24. Kemudian 6 kita pindah ruas menjadi 6Y sama dengan 18. Sehingga Y sama dengan 3. Maka didapat titik potongnya 6,3. Kita cantumkan pada gambar. Langkah selanjutnya, menentukan titik sudut dan nilai optimum. Dengan fungsi tujuan adalah Z minimum sama dengan 1500X ditambah 1600Y. Titik sudut yang telah didapat 0,15, 2,9, 6,3, dan 24,0. Selanjutnya, titik sudut kita substitusi ke fungsi tujuan.
Untuk titik 0,15, maka nilai Z-nya 24.000. Untuk titik 2,9, maka nilai Z-nya 17.400. Untuk titik 6,3, maka nilai Z-nya 18.500. Untuk titik 24,0, maka nilai Z-nya 36.000. Sehingga nilai Z minimum atau nilai Z yang terkecil adalah 13.800. Jadi, Pak Gani mengeluarkan biaya minimum dengan mencampur 6 satuan pupuk jenis A dan 3 satuan pupuk jenis B. Paham ya? Demikian pembelajaran kita kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ketik di kolom komentar dan jangan lupa kerjakan latihan ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.